warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menjelaskan materi kelas 10 semester 1, di mana babnya yaitu sistem periodik. Nah, sistem periodik sini nanti ada yang namanya periode, ada yang namanya golongan. Yang periode itu dinamakan lajur horizontal. Jadi di sini lajur horizontal disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Sedangkan nanti golongan itu berdasarkan kolom-kolom vertikal. Jadi ya dari atas ke bawah itu nanti disebut golongan. Atau di sini namanya kolom-kolom vertikal, di mana golongan ini disusun berdasarkan kemiripan sifat. Nah, sekarang pada periode atau lajur horizontal pada sistem periodik modern itu nanti ada 7 periode, jadi ada 7 periode. Untuk periode 1, 2, 3 disebut periode pendek. Kenapa disebut periode pendek? Untuk periode 1 ada 2 unsur saja, jadi ada 2 unsur yaitu hidrogen dan helium. Sedangkan periode 2 dan periode 3 itu ada 8 unsur. Sedangkan golongan 1, 2, 3 itu disebut periode pendek ya. Sedangkan nanti periode 4 dan seterusnya itu disebut periodik panjang. Periode panjang karena jumlah unsurnya lebih dari 7. Lebih dari 8 ya, bukan 7 tapi 8. Jadi pada periode 4 itu nanti ada 18. Jadi ada 18. Kemudian periode selanjutnya nanti juga tambah banyak, yaitu terakhir 32, jadi ada 32 unsur. Jadi dinamakan periode pendek, saya jelaskan sekali lagi. Jadi sistem periodik modern itu nanti ada 7 periode ya, periode 1, periode 2 sampai periode 7. Periode 1 itu jumlah unsurnya 2, jadi hidrogen sama helium. Periode 2 dan 3 ada 8 unsur, maka di sini disebut periode pendek. Sedangkan periode keempat seterusnya disebut periode panjang. Untuk golongan, tadi golongan itu disusun berdasarkan kemiripan sifat. Jadi berdasarkan kemiripan sifat. Beberapa golongan dalam sistem periodik ini mempunyai nama khusus. Jadi misalnya golongan 1A disebut logam alkali. Jadi di sini golongan 1A kecuali hidrogen ya, karena hidrogen non logam. Sedangkan golongan 1A semuanya logam, jadi kecuali hidrogen. Kemudian golongan 1A ini disebut logam alkali, jadi dia punya nama khusus. Golongan 2A disebut logam alkali tanah. Golongan 7A ini ya, golongan 7A disebut halogen. Sedangkan golongan 8A disebut gas mulia. Kemudian ini ya 1 periode 2 golongan. Kemudian nanti yang ketiga itu ada yang namanya unsur transisi atau unsur peralihan. Jadi ada unsur transisi dan ada unsur transisi dalam yang ketiga. Nah, kemudian selanjutnya ini akan saya terangkan, akan saya jelaskan bagaimana menentukan letak suatu unsur bila diketahui konfigurasi elektron. Jadi bagaimana caranya menentukan unsur itu terletak pada periode dan golongan. Ya. Selanjutnya, ya, hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur. Hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur. Sekarang saya jelaskan hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur ya. Jadi kalian harus bisa mengkonfigurasi elektron. Setelah itu baru kalian nanti menentukan letak unsurnya. Jadi dia ada pada periode berapa, golongan berapa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan golongan A dulu ya, golongan A. Di mana golongan A itu mulai golongan 1A sampai golongan 8A ya. Contohnya misalnya karbon, nomor atomnya 6. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2,
2P2. Nah, sini 6, 1S2, 2S2, 2P6. Nah, kemudian ini yang dinamakan kulit valensi. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian 2 sama 2 ini 2S2, 2P2 dijumlah duanya, 2 sama 2 dijumlah, nanti masuk golongan. Jadi masuk golongan. Saya tuliskan biar enggak akan sama atasnya, entar saya tulis lagi. Misalnya karbon nomor atomnya 6. 1S2, 2S2, 2P2. Ah, ya. Maka di sini kulit valensinya 2S sama 2P. Kemudian elektron valensinya 2 tambah 2 ini. Maka nanti yang menyatakan elektron itu, elektron valensi itu, dia nanti yang menyatakan golongan. Jadi di sini karbon nomor atomnya 6 terletak pada periode atau periode 2. Jadi sini periode 2, golongan 4A. Nah, 2 tambah 2 4. Jadi untuk menyatakan periode pakai angka biasa, menyatakan golongan pakai angka Romawi. Nah, jadi karbon terletak pada periode 2, golongan 4A. Sekarang misalnya nitrogen nomor atomnya 7. Nah, konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P3 ya, karena punya 7. 2 tambah 2 4 tambah 3 7. Maka dia ada pada periode 2, golongannya 2 ditambah 3 dijumlah. Jadi periode atau periode 2, golongan ini dijumlah 2 ditambah 3, golongan 5A. Jadi untuk menyatakan golongan itu pakai angka Romawi, sedangkan menyatakan periode angka biasa. Sekarang contoh lagi, misalnya natrium nomor atom 11. Maka konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Maka di sini kulit valensinya 3S. Ya. Elektron valensinya 1 ini. Maka 1 ini menyatakan golongan. Maka natrium dengan nomor atom 11 terletak pada periode 3, golongan 1A. Periode 3, golongan 1A. Nah, golongan 1A. Contoh lagi, misalnya fosfor nomor atomnya 15. Mana konfigurasinya? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 ya, 10, 12, kemudian 3P3 ya. Maka kulit valensinya 3S sama 3P. Elektron valensinya 2 ditambah 3. Maka dia terletak pada periode 3, golongan 2 ditambah 3, 5A. Nah, golongan 5A. Nah, ya caranya yang menentukan. Nah, saya kasih soal lagi. Sekarang misalnya nomor atomnya 18, argon. Nah, mana? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nah, 10, 18 ya. Maka kulit valensinya 3S sama 3P. Nanti yang menyatakan periode. Sedangkan 2 sama 6 ini dijumlah atau elektron valensi menyatakan golongan. Maka dia ada pada periode atau periode 3,
golongan 2 tambah 6 berarti golongan 8A. Nah, ini untuk menentukan bagaimana hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik. Dari mulai 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Jadi golongan ada golongan 1 sampai golongan 8A. Nah, nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan yang golongan B. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.